Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma inni as'aluka sautan khatifan hasanan qawiyyan ka sauti nabiyina Daud alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan PT Jamika Raya, baik kebun maupun pabrik yang saya hormati. Yang juga kami hormati Al-Mukarram wal-Muftiram, pengurus Masjid At-Taqwa PT Jamika Raya, dan yang kami hormati Kepala Bagian, dan juga yang kami hormati, tak dapatlah kami sebutkan bagiannya ini, bagiannya itu. Pokoknya yang punya kepala ataupun yang tak punya kepala, semuanya kami hormati. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu saya yang di belakang, dan tak kalah pentingnya adik-adik saya ini. Halo. Generasi-generasi penerus kita pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, sehat? Nampaknya sehat-sehat semua ibu-ibu nih. Tadi saya baru datang masuk nampak ibu-ibu kan. Ini sehat-sehat ibu nih. Ibu ini kalau ibunya sehat-sehat, artinya gini ibu, ada suatu bukti bahwasanya bapak-bapak di sini ini pandai membuat bahagia hati ibu-ibu. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada malam hari ini, berupa nikmat sehat, berupa nikmat kuat, berupa nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena maaf ibu, banyak teman-teman kita yang punya badan sehat, tapi tidak ada diberikan kesempatan mendengar suara saya dari sela-sela jendela rumahnya. Menetes air matanya ibu, pengen nak datang, tapi dalam keadaan sakit. Nah, semoga yang sakit diberikan kesehatan.
Amin ya Rabbal. Nikmat ini Bapak Ibu harus kita syukuri, karena dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu ini bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepadaku, wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu kufur, kata Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Coba anak-anak saya, halo. Siapa anak soleh tunjuk tangan? Amin ya Allah. Saya gitu ya. Saya gitu ya. Harus kompak. Siapa anak soleh tunjuk tangan? Saya. Amin ya Allah. Siapa anak soleh? Memanglah begitu. Siapa anak soleh tunjuk tangan? Saya. Siapa anak soleh tunjuk tangan? Saya. Siapa anak soleh? Memanglah begitu. Siapa anak salah tunjuk tangan? Halo. Anak salah tunjuk tangan. Maka konsentrasi. Konsentrasi. Tangkap suara. Ibu, saya izin duduk Bapak ya. Mohon maaf pada Tuan Guru, alim ulama, saya duduk. Nah, karena Bu, maaf, wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu tidak bersyukur, kata Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ini tadi maaf, panitia sudah susah-susah cari kursi, Bu. Ngangkat kursi dari belakang, ngangkat meja dari belakang ke depan. Kalau saya tidak diduduki, artinya saya tidak menghargai. Ya Pak ya. Dan mas-mas saya yang di luar yang ahli hisab masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Mas, aman di luar Mas? Aman ya. Nah, pokoknya gitulah Mas. Kita kongkongan aja Mas. Tidak usah kita ceramah malam ini Mas. Kongkongan aja. Ya, menjelang selesai saja Mas. Kalau udah selesai kita pulang insya Allah. Ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Bu, Ibu, nah, kalau Ibu pandai bersyukur atas nikmat Allah, Allah janjikan nikmat itu akan ditambah. Namun pada kenyataannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada zaman sekarang ini syukur itu banyak penyebab kufur yang ditimbulkan. Apa penyebabnya Bu? Kalau di tempat kami di sana Bu ada 5 jenis pinjaman. 5 jenis pinjam. Apakah pinjaman itu masuk ke PT ini atau tidak? Masuk. Masuk juga. Saking hebatnya. Kenapa Pak dikatakan pinjaman ini menyebab kita kufur atas nikmat yang Allah berikan? Suami kita balik dari gajian, bawalah uang ini cuma 500.000, sementara pinjaman kita 1.500.000. Berarti tekor berapa Bu? Tekor 1 juta. Tekor 1 juta Pak pinjaman ini. Apa kata Bapak? Bu, cuma
Dengan inilah kita dapat duit Bu pada gajian ini Bu. Bang, pinjaman kita saja Mas sudah 1.500.000. Masa Mas bawa duit ini cuma 500.000? Pinjaman kita mau bayar pakai apa Mas? Nah, inilah yang membuat walain kafartum inna azabi lasad. Kalau kamu kufur, maka Allah akan sempitkan lagi nikmat-nikmat yang diturunkan kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Mas-mas dan juga ayu-ayu saya yang saya banggakan, mari kita sedikit demi sedikit minimalisir terhadap pinjaman-pinjaman ini ya. Itu adalah semakin lama bukan membuat kita menjadi lebih lapang, tapi semakin lama membuat kita menjadi lebih sempit. Mudah-mudahan bisa dikaji ulang lagi. Amin ya Rabbal. Ibu, Ibu, halo, halo. Anak-anak saya perhatikan, tangkap suara. Jadi gini, berikutnya sholawat dan salam. Mari kita kirimkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik saya yang depan yang baju putih, jilbab hitam, yang baju putih, punya peci hitam, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Ikuti kata-kata saya dulu ya, kalau pengen masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manasya. Manasya. Sholawat alayya. Sholawat alayya. Nasya. Nasya. Tariqul jannah. Tariqul jannah. Barang siapa? Barang siapa? Tangannya enggak usah main. Tangannya nggak usah main, ya nanti hidung kawan kena. Tangan saya saja yang main. Barang siapa? Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka dia akan lupa pula jalan ke surga. Jalan ke surga. Nah, adik-adik saya yang laki-laki mau masuk surga kan? Mau. Yang perempuan mau masuk surga kan? Mau. Supaya jalan ke surga itu tidak lupa banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi saja ya. Kita sedang bermain, sedang duduk-duduk, boleh juga baca sholat supaya kita selalu ingat jalan ke surga, supaya kita diakui oleh umat Nabi Muhammad. Nah, nanti coba saya tanyakan ini adik-adik saya. Di akhirat besok kita ini berkumpul mulai dari umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad. Alangkah banyak manusia Pak waktu itu. Tapi dari manakah Rasulullah itu tahu ini umatnya? Dari mana Rasul tahu kalau kita ini umatnya?
dari bekas air wudhu dan kiriman sholawat yang kita lantun. Siapa yang tidak mengirimkan sholawat nantinya tidak ingat jalan ke surga. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir dalam peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada malam yang berbahagia ini diberikan kesempatan nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul bersama, bertemu dan bertatapan muka di surganya Allah nantinya. Amin ya Rabbal. Ini ada tema memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1445H garis miring 2023 M bersama Ustadz jalannya sendiri dah. Koma S titik P D titik I tanda kutip 2 memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tauladani akhlak Rasulullah SAW dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah tanda kutip 2 Oktober 2023 19.30 WIB. Wah, itu tema kita malam ini Bu, panjang ternyata. Bu, kalau tema panjang harus ceramahnya panjang. Ya Bu ya? Sanggup? Ibu yang sanggup sanggup? Sanggup Bu? Nanti temanya panjang, ceramahnya harus panjang. Alhamdulillah. Pertama kita tauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah ini saya sampaikan dulu, maaf Mas, ini kepada anak-anak kita, barangkali kita ini udah paham semua. Rasulullah itu diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya saya diutus, kata Rasul, ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan Nah, sekarang bagaimana akhlak Rasul? Kita bahas dulu ya. Adik-adik saya perhatikan. Mau tahu akhlak Rasul? Ya, perhatikan. Rasulullah itu kalau makan dia berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Karena Rasulullah selalu mulai makan dengan bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Ada kita amalkan? Hah? Ada ya? Nah, jadi ada 2 ekor setan. Yang pertama setan itu kurus. Yang kedua setan itu gemuk, bukan main. Maka setan kurus pun bertanya kepada setan yang gemuk, wahai setan yang gemuk, kenapa kamu kok segemuk itu? Seharusnya saya yang nanya ke kamu, kenapa kamu sekurus ini macam tiang listrik? Apa jawaban setan yang kurus? Aduh saudaraku, saya ini dikasih azab, wahai saudaraku. Kenapa dikasih azab? Saya mengikuti orang yang apabila mau mulai dia makan selalu baca bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Sehingga saya tidak dapat mengikutinya begitu juga minum. Saya tidak dapat minum. Saya tidak dapat makan. Makanya tubuh saya apa kata setan gemuk? Beda dengan saya bos. Kalau saya dia tidak pernah
kepada Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, apa yang dia lakukan, maka itu juga akan saya lakukan, kata setan tersebut. Nah, dengan mengamalkan bismillah, alhamdulillah, melalui akhlaknya Rasulullah, kita tauladani contoh dan sikap perbuatan Rasulullah. Ya, kalau makan, kalau minum pakai tangan kanan apa tangan kiri? Pakai tangan kanan. Contoh begini, kalau mau minum ini kan ada air. Minum itu tidak boleh sambil berdiri. Kenapa? Kata dokter, kalau minum sambil berdiri, air yang kita minum tidak merata ke seluruh tubuh. Maka tergolonglah ke dalam orang-orang yang tidak sehat. Terus bagaimana? Minum harus duduk. Ini saya kasih contoh ya, perhatikan. Sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Kalau mau tambah lagi boleh. Karena Allah suka sama yang ganjil, tambah lagi. Nah, alhamdulillah. Itu kalau sambil duduk kita minum, maka air yang kita minum itu akan merata ke seluruh tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat. Begitu juga adab-adab yang lain. Ini mas, maaf mas, kalau di luar negeri sana saya tengok banyak yang balaya bulu sambil tegak atau sambil berdiri. Balaya bulu itu artinya kencing mas. Ya mas ya, di tempat luar negeri banyak begitu mas. Kadang-kadang kemana dia arahkan, kemana dia pengen. Nah, perlu kita ketahui yang kencing tegak ini rata-rata laki-laki. Kalau ibu-ibu, nggak ada saya pikir. Bu, nggak ada kan? Kalau ada banjir, bu. Kalau yang laki-laki, maaf kita berbicara bu, banyak yang berdiri sambil buang air kecil. Itu apa kata Nabi? Nah ini dengarkan adik-adik saya, perhatikan, angkat suara. Kenapa tidak boleh buang air sambil berdiri? Nah ini dia. Pada suatu hari Nabi Muhammad waktu maghrib hampir sampai, dia sampai di masjid Pak. Sampai di masjid, Nabi Muhammad itu melihat jumlah setan begitu banyak. Jumlah setan begitu banyak. Banyak pula lah setannya daripada jamaahnya. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad bertanya, wahai setan-setan, kenapa kalian berada di sini? Sedangkan kami mau sholat maghrib. Apa jawaban setan mas? Katanya, wahai Muhammad, sesungguhnya kami ini akan menggoda umat-umat kau. Pikirannya kami kacaukan waktu hendak melaksanakan sholat maghrib. Maka mas pak kita ingat tuh, Allahu Akbar. Duit saya yang tadi 1.000 di mana disimpannya? Itu kacauan setan tuh bu. Allahu Akbar. Suami saya di mana nih? Ke masjid apa tidak ini? Jangan-jangan selingkuh pula di rumah.
Nah, itu kacauan setan itu Bu, ke dalam bisikan ke dalam hati kita. Nah ini, maka Ibu, waktu azan datang, hayya 'alas shalah, sama batang sawit, luka kakinya, ada juga yang putus tangannya, ada juga yang putus giginya, ada juga yang rontok giginya, ada yang putus kakinya. Waktu itu Pak, setan pun menubrak dinding pun hancur badannya, namun mereka masih bisa untuk lari. Besok pagi Rasulullah melihat dengan jelas mata kepala sendiri setan yang tadinya sudah putus tangan karena tertabrak pagar masjid sudah sembuh kembali. Yang matanya ini buta karena ketusuk duri waktu lari saat orang azan sudah sembuh kembali. Kaki yang tadinya putus sudah bersambung kembali. Maka Nabi pun bertanya kepada setan tersebut, dari mana, kemana kalian berobat untuk menyembuhkan penyakit kalian yang begitu ganas karena kumandangan azan? Maka setan pun menjawab, Mas, alah Muhammad, gampang sekali lah saya kalau mengobati luka-luka karena dengungan suara azan. Bagaimana? Tinggal kami cari saja umat kau tuh yang sambil kencing sambil berdiri. Kalau tangan kami yang putus, tinggal kasih tangan kami ke air mancur, sembuh. Kalau kaki kami yang putus, tinggal kasih air kencing orang yang berdiri tadi, Bu, sembuh. Kalau gigi kami yang rontok, sudahlah, tinggal gini saja. Oh. Alhamdulillah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Makanya jangan kencing sambil berdiri. Nah, ini catatan ini. Maka juga tidak boleh mengkencingi lubang semut. Lubang semut itu semutnya lagi sidang di situ, sedang pemilihan ketua RT. Nah, datang bapak-bapak disemprot, banjir bandang, mati semua semut tadi. Akan kasihan. Nah, tidak boleh juga, itu ada adabnya. Terus tidak boleh menghadapkan kiblat. Itu ada adabnya tersendiri. Jadi sedikit demi sedikit kita meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya
serta ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antara sesama Islam. Jadi kita harus menjalinkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Jadilah kamu seperti dua tangan. Kalau tangan kiri yang gatal, tangan kanan tanpa diundang datang untuk menggaruknya. Ya Bu ya, kalau tangan kanan yang gatal Pak, tangan kiri yang datang untuk menggaruknya. Jangan seperti dua telinga. Kalau telinga kiri yang sakit, telinga kanan tidak tahu menahu. Nah itu prinsipnya persaudaraan sesama Islam. Kita saling memaafkan, itu yang lebih baik. Bu, Ibu. Nah kalau ketemu dengan kawan-kawan kita kan sering salaman tuh. Maaf ya, kita ini tidak tahu saja, entah ibu yang duluan, entah saya yang duluan, gitu kan, saling maaf tuh. Cuman Bu jangan ditambah, kita ini tidak tahu ya, entah ibu duluan, entah saya duluan, yang sebaiknya itu ibu lah duluan. Tambah pula di situ. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu, intinya begini, kalau sesama ini kita jadilah kedua tangan yang saling bantu membantu dan saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam berbuat kebajikan dan takwa, janganlah saling tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Bu, Bapak, mas-mas saya yang di luar, alhamdulillah. Nah, semangat ternyata ahli hisab kita nih Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini Bapak Ibu, saya sampaikan 3 pesan Rasulullah sebelum dia meninggal dunia. Ada 3 pesan Rasulullah sebelum dia meninggal dunia Bu. Yang mana pertama, waktu Rasulullah napasnya sampai di tenggorokan, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Yang pertama adalah sholat. Peliharalah sholat. Bu, ini ada teman kita yang sungguh kasihan. Mana kasihan? Beberapa kali Allah panggil untuk menunaikan sholat, tapi tidak pernah datang-datang Pak. Ya, waktu zuhur masih sibuk di perkebunan, datang panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Panggilan Allah. Maghrib sudah kecapean sampai di rumah, duduk-duduk sambil minum kopi. Hayya 'alas shalah. Belum juga datang. Isya sudah ngantuk matanya. Subuh apalagi, as-salatu khairun minan naum. Subuh sekarang dingin Bu, pakut tambah lagi selimut kan.
maka panggilan Allah tidak diindahkan. Bu, kita punya anak namanya Ishak. Ada yang nama Ishak, Pak? Mas, saya di luar ada yang nama Ishak. Bukan Ishak sini, Mas. Nanti saya tidak balik. Bukan Ishak sini, Ishak luar negeri. Anaknya itu namanya Ishak. Siapa, Bu? Ishak. Adik-adik saya siapa nama anaknya? Ishak. Waktu dipanggil sama ibunya, Ishak, belikan ibu nak Ajinomoto di rumah. Kantin situ nak. Tidak mau dengar Ishak tuh. Ishak tidak mau dengar, terus saja dia main kelereng. Dari panggilan pertama Ishak, beli ibu Ajinomoto nak, pindah ke panggilan kedua. Apa panggilan kedua? Sahak. Pak, hilang ibu. I-nya sudah hilang Ishak. Tadi kan Ishak, belikan ibu Ajinomoto nak, hilang I-nya. Sekarang Sahak, panggilan kedua tuh. Sahak, belikan ibu Ajinomoto nak. Ternyata Ishak tadi belum juga memenuhi panggilan ibunya. Panggilan ketiga pun dimulai, ibu-ibu. Apa panggilan ketiga? Dari Ishak menjadi Sahak. Panggilan ketiga, Hoha. Benar? Ishaknya sudah hilang, yang tinggal Hoha. Itu kan? Panggilan Hoha juga belum datang, ibu. Maka ibunya datang kepada anaknya, diambil kuping anaknya. Seluruh binatang yang kaki 4 di atas bumi ini disebut segala-galanya. Wow. Marah kita kan? 4 kali anak kita dipanggil, tidak mau dengar, Pak. Marah. Allah panggil kita mulai dari umur 7 tahun, ibu. 7 tahun dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah. Tapi kita tidak pernah datang-datang. Apakah Allah marah? Tidak, Allah masih tetap sayang ke kita, masih tetap memberikan kita rezeki, masih makanlah kita, suapan nasi kita masih ke sini, belum ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo adik-adik saya, siapa anak soleh tunjuk tangan. Amin ya Allah. Siapa yang membikin awan? Allah, semangat gitu, Allah gitu ya. Siapa yang membikin awan? Siapa yang membikin hujan? Siapa yang membikin bumi? Siapa yang membikin papan? Hati-hati, makanya hati-hati. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pesan Rasulullah yang pertama, sholat, jagalah sholat. Pesan yang kedua adalah An-Nisa, wanita, jagalah wanita. Pak, Rasulullah pesan jaga bini kita masing-masing. Itu jaga anak
buahnya. Batangnya batang nau, buahnya buah belulu. Kalau disentuh insya Allah gatal. Hati-hati bu, zaman now. Kalau kambing yang hilang, kambing ternak kita hilang, jangankan 1 hari Pak, kambing itu hilang. 1 malam saja hilang. Sudah habis nih kaki cari kambing itu sampai ketemu. Tapi kalau anak gadis tidak pulang, amak dan apaknya macam tak tahu saja. Inilah melanggar pesan Rasulullah, menyuruh jagalah wanita, jagalah wanita. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummati, umatku, umatku. Artinya kita harus berbuat baik antara sesama umat Nabi Muhammad. Bu, bu, halo Ibu. Kalau dengan tetangga akur kan? Yakin? Amin, insya Allah. Jangan macam tetangga saya bu. Tetangga-tetangga yang luar negeri sana, kalau tetangganya bikin ngecat rumah, dia baru bangun tidur, keluar dari rumah, nampak tetangga. Dia saling pandang pertama tuh. Wah, gitu kan dia udah sadar. Aku ada tiang sini kan. Nah, jadi harus berbuat baik sesama umat Nabi Muhammad. Oh, gitu. Itu 3 pesan Rasulullah. Pertama, sebelum dia meninggal, jagalah sholat. Yang kedua, berbuat baiklah terhadap sesama umat manusia. Dan yang ketiga, jagalah wanita. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga kita harus lebih memperhatikan lagi persaudaraan sesama Islam, dan juga kita harus lebih memperhatikan dan meningkatkan akidah. Nah, di situ kan ada tuh akidah keagamaan kita. Karena Pak, agama Mas pada akhir-akhir ini orang sudah mulai menipis kalau perhatikan kepada agama. Tetapi kalau untuk dunia ini sangat-sangatlah tinggi niat dan minatnya. Untuk agama, jangankan untuk menyumbang, untuk hadir saja susah. Nah, inilah memegang agama pada akhir zaman sama dengan menggenggam bara api. Ayo adik-adik saya tanyakan ini. Tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Rabiul. Disebut dengan tahun apa? Tahun gajah. Kalau tahunnya berapa Masehinya? 571 Masehi. Nah, itu harus dihafal ya. Harus dihafal. Artinya Mas, kita di dalam PT ini masih memperhatikan agama. Buktinya anak-anak ini saya tanyakan dapat Pak. Nah, banyak di luar sana Ibu, maaf, kalau untuk dunia ini lebih kencang daripada akhirat. Kenapa dikatakan demikian? Ini perhatikan Bu, anaknya 3 orang. Anak ibu itu 3 orang. Anak ibu itu 3 orang. Anak ibu itu 3 orang. Iya, gitu loh Bu. Nah, anak ibu itu 3 orang. Rasanya tidak pulang saya malam itu Pak. Alhamdulillah. Anak ibu itu 3 orang. Yang paling
kelas 1 SMA ini Bu, apa kata guru SMA, guru keseniannya ngomong begini, anak ibu ini pandai menari. Datang ibunya ke SMA tuh, mana ibu kesenian tuh? Saya Bu, ada apa Bu? Benar anak saya dipandai menari. Iya Bu, tapi harus dikursuskan. Biaya kursusnya 3.400.000. Apa kata anaknya? Bu, tidak usah lah Bu, nari macam itu mahalnya. Kau ini kalau masalah duit tidak usah kau pikirkan, biar ibu yang cari duit. Bu, tuh ngambil berondol juga tidak masalah. Dibayar 3.400.000 tuh, kontan lunas. 3.400.000 lunas. 3.400.000 lunas. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua Bu, pandai menyanyi. Apalah kata ayahnya, biar ini bapak yang ngantar kawan keluar situ pakai motor. Kenapa diantar keluar? Untuk kursus menyanyi. Biaya kursus nyanyinya berapa Bu? 4 juta. Dibayar lunas sama bapaknya 4 juta. Sementara Bu, anak yang ketiga kelas 6 SD. Kelas berapa Bu? Kelas 6 SD anak yang ketiga. Apa kata anaknya? Ya, bayar iuran ngaji saya ya di rumah Ustadz tuh ya. Berapa iuran ngaji kawan? 15.000 sebulan. Gini kolah 6 bulan, belum ada ayah bayarkan. Kawan-kawan saya lah bayarkan loh. Tidak saya yang belum ya. Malu saya. Apa kata ayah dia? Sambil minum kopi ayahnya ngomong gini, Bismillahirrahmanirrahim. Sini kan? Sini kan? Apa ya? Dipikir anaknya tadi yang kelas 6 tuh kalau ayahnya manggil nak bayar. Nah ini duit kasih ke guru kawan. Sini kan? Pertama, sampaikan salam ayah ke guru ngaji kawan tuh. Yo ya, nanti saya sampaikan salam ayah. Yang kedua, katakan ke guru ngaji kawan tuh kalau masalah agama ini jangan minta bayar. Tak dibayar-bayar sama ibunya ini. Anak yang ketiga. Woi ternyata Bu, anak ini yang ketiga anak emas ini ternyata pintar dia semua, tiga-tiganya pintar. Yang satu pandai menari Bu, datanglah pimpinan PT Jamika Raya berkunjung ke tempatnya, ada peresmian. Maka anak yang paling tua ini menari menyambut bapak pimpinan tuh. Penting-penting tariannya, macam ulat cabe. Tahu ulat cabe? Anak tadi nari macam ulat cabai kan? Nah ibu dia ini nengok anak nari depan, dia nari pula belakang. Nah, karena berat badan tidak seimbang, masuk ke dalam got. Ditarik sama kawan, hati-hati Bu, ya itu anak saya yang nari depan tuh, yang nyambut bapak pimpinan dia. Bu, itu dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Anak yang kedua menyanyi, pandai menyanyi, mengalahkan Lesti dan Danang. Ibu kenal dengan Danang tuh? Dengan Lesti kenal? Lesti itu Bu sepupuan dengan saya.
menyanyi. Waktu ada main organ di depan rumahnya, apa kata bapaknya? Bu, nepuk dada bapaknya. Ini bapaknya. Saking bangga punya anak pandai menyanyi. Dunia atau akhirat? Anak yang ketiga, ternyata hebat juga anak itu. Pandai mengaji. Waktu acara maulid Nabi di masjid, anak kelas itu juga ternyata yang dipanggil. Acara selanjutnya, ada ekonya kan? Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan kami bacakan oleh anak mas ini. Maju anak mas kan? Duduk dia bu. Duduk baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai anak mas tu ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagusnya anak saya yang kayak gitu. Bagusnya anak saya yang seperti itu. Kata orang-orang bu. Giliran bapaknya ditanyakan, anak kamu? Bukan. Bukan anak saya itu, kata bapaknya. Itu anak ibunya. Ngaji itulah budak itu. Anak saya itu yang nyanyi kemarin sama Lesti, tahu nggak? Bu, ditanya lagi ibunya. Anak ibu tuh, bukan. Itu anak ayahnya. Lagi itulah anak tuh. Anak saya tuh yang nari itu kan nyambut bapak pimpinan. Tahu kan? Kata ibu anak ayah, kata ayah anak ibu. Kenapa? Karena tidak bangga punya anak pandai mengaji. Rupanya ibu ini lupa pada ayat Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan di atas dunia ini sehingga melalaikan kamu hingga kamu berada di pintuku. Takut ibu nyebutnya. Di pintu kubur. 3 bulan kemudian kata ibu, anak ternyata ibu ini sakaratul maut. Apa sakaratul maut bu? Mati? Belum. Sakaratul maut itu hiduplah lewat, mati belum sampai. Nah itulah bu. Ciri-cirinya tengok di napasnya bu. Kalau sudah Mas, ada nengok orang sekreter macam itu? Ada ya? Kalau enggak napasnya bu tengok. Kalau dibawa ke rumah sakit masuk ruang UGD, itu ada lonceng yang berbunyi tit 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 tit, jangan sampai panjang tit. Sudah tuh, tinggallah tuh. Ya bu ya, alhamdulillah. Ibu ini sakaratul maut. Setelah ibu ini sakaratul maut, datang anak yang hebat tadi ketiga-tiganya. Datang anak yang pertama pandai menari mas.
kedua membawa gitarnya yang jadi andalan. Treng teng 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 tereng. Oke, ibuku yang tercinta, untuk menenangkan sakratul maut ibu akan saya persembahkan sebuah lagu yang selama ini menjadi kebanggaan bagi ayah dan ibu. Bertanya ayahnya, apa lagu yang akan kau bawakan untuk ibumu malam ini? Malam terakhir. Marah ayahnya, nggak usah kawan nyanyi, nggak usah nyanyi. Aduh, pula malam terakhir lagu kawan gitu. Dia indah mak kawan meninggal besok pagi. Kalau dikasih tahu pula malam terakhir, nggak usah aku nyanyi. Kecil hati lagi anak yang kedua. Datanglah anak yang ketiga, bu. Anak yang ketiga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ambil wudhu. Oh bu, apa yang sakit bu? Jangan tanya lagi nak. Seluruh badan ini sakit semua nak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit semua. Ibu, kata guru ngaji kami dulu, ibu ini sakaratul maut, akan dibacakan surah Yasin. Maka anak ini membaca surah Yasin, bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai kepada salamun qaulam mir rabbir rahim. Si anak tidak melanjutkan bacaan Yasinnya, bu, tapi dia tahu kapan harus berdoa dan memohon kepada Allah. Waktu itu dia tadahkan tangannya, ya Allah, ya Tuhanku, saat ini ibu saya sakratul maut, ya Allah. Kalau memang pahala pada ibu saya ini tidak cukup menghadapi sakratul mautnya, ya Allah, ambillah semua kebaikan yang pernah saya lakukan, ya Allah. Ambil untuk ibu saya, ya Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sampai besok pagi ternyata ibunya memang betul lah. Ditanya sama anak, bu, bagaimana rasanya bu? Nah, lapang dada ibu nak, katanya kan. Baru lapang, tadi kan. Nah itu. Jadi ternyata bu, besok pagi ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, anak inilah yang mulai mengkafankan jenazah emaknya, memandikan jenazah emaknya, mengkafankan, mensolatkan, menjadi imam solat ibunya tadi. Nah, artinya ibu, apakah tidak boleh anak kami pandai menari, Pak? Boleh, lanjut silakan sampai tingkat internasional, lanjut, kalau perlu sampai tingkat akhirat. Gak ada lagi tingkatan, Pak, dan Rasul. Apa tidak boleh anak kami pandai menyanyi? Lanjutkan sampai dangdut Asia Akademi, lanjut Asia Afrika, Asia Utara, silakan. Tapi ibu bapak, bagaimanapun anak kita, mas, profesor, doktor, insinyur, kompor, bocor sekalipun, kalau tatkala jenazah kita terbaring kaku, tak ada yang melantunkan la ilaha illallah ke telinga kita, tidak pantas untuk anak kita yang memperingati maulid Nabi pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Bapak ibu yang saya hormati, jadi apapun profesi anak kita silahkan. Yang penting anak kita ini adalah kapan kita dibutuhkan doa-doanya, mereka siap melantunkan doa-doa. Kapan tulang belulang kita sudah hancur di dalam kubur nantinya, mereka berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Mereka terima oleh kita doa yang dilantunkan oleh anak kita itu. Nah, anak yang bagaimana? Tentu saja anak yang soleh dan soleh. Mau tak punya anak yang soleh dan soleh?
sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bu, aman ya? Adik-adik saya aman? Halo. Halo. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Sebelum makan baca doa. Setelah makan baca. Ada yang meninggal baca. Paham ya? Tangkap suara. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya dapat bisikan dari belakang. Ada bisik-bisik tetangganya, Bu. Halo adik-adik saya, halo. Ini ada bisikan dari belakang, katanya siapa yang dapat menjawab pertanyaan akan dikasih hadiah. Boleh tepuk tangan pengurus? Ya, boleh ya? Ya, ini ada ini. Ya, alhamdulillah. Kita doakan yang berinfak, yang bersedekah, apa yang mereka hajatkan sebelumnya belum dikabulkan oleh Allah pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ini untuk adik-adik ya. Ya, duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Kalau masih senyum belum rapi. Nanti begini ya, Bapak kasih soalan. Terus duduk yang paling rapi itu yang Bapak tunjukkan ke depan. Oke? Nah, jangan nunjuk-nunjuk, Pak, saya Pak, saya Pak. Tidak bisa, harus duduk yang rapi. Ya, nanti tolong perhatikan Pak Humas, siapa yang paling rapi. Nanti Pak Humas juga kesempatan, Sianu tuh, ayo berdiri ya, gitu ya. Begitu juga pengurusnya. Protokol juga nanti Bapak saya kasih kesempatan. Duduk yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak tengok dulu di siapa yang paling rapi. Dia biasanya kalau duduk rapi itu Pak, enggak bernapas. Tahan napas, Bu. Ya. Ya, anak saya yang ini maju. Ayo. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mama Nisa. Nama saya Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz, kelas 3. Habis santai ya.
Kita udah baca selawat. Ayah Hafiz datang. Ibu datang. Ibu datang. Pasti ibu tadi bawa kue kan? Ya. Pertanyaannya adalah tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Yang lain tidak boleh ada suara. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul. Kita kasih ya. Tangan kanan yang ini ya. Yang ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang yang putri lagi. Duduk rapi. Ya, kalau masih senyum tak bisa. Coba yang paling kecil di sini jilbab hitam yang ada minumannya. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya siapa? Pati kelas berapa? Baiklah. Harus menyesuaikan. Tapi siapa nama Nabi kita? Muhammad. Berikutnya duduk rapi. Pak Umas boleh dipanggil satu, Pak Umas. Yang ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, kelas 6. Pertanyaannya disebut dengan tahun apakah kelahiran? Tahun gajah. 100, tapi gajahnya jangan nengok saya. Ya Bu, kasihan saya tahun gajah. Melotot nengok saya. Karena jawabannya benar maka saya kasih hadiah ya. Ya, belajar yang rajin. Ayo. Pegangan dulu. Satu lagi Pak Umar, silakan duduk rapi. Ya. Oke, masuk. Ya, Pak Haji ya. Ya, Pak Haji. Halo Pak Haji. Ya. Ibu datang. Datang. Ayah datang. Tidak juga. Kelas berapa? Kelas 1. Pertanyaannya, ini tidak usah masuk kantor. Ada duit kan? Ini ada. Santai saja ya. Belum pernah Bapak makan orang. Santai saja. Pertanyaannya, nama dulu. Nama siapa? Siapa? Rafa. Dapat anak yang keberapa? Ke-1. Kelas 1. Oh, ya. Anak ke-1 kelas 1. Pengakuannya. Pertanyaannya adalah
Siapa nama Tuhan kita? Ya, pertanyaan sulit mungkin ya. Pertanyaan sulit mungkin kan? Kita ganti pertanyaannya. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Jangan. Berikutnya, ayo, Bapak silakan Pak ambil 2 orang, duduk rapi. Pak Adi ya. 2 orang Pak. Ya, 2 orang. Oh ya, yang baju abu-abu, halo, ayo maju nak, sini nak. Masya Allah. Jubahnya sama-sama aku punya jubah, cuma warnanya abu-abu, warna saya agak krem-krem dikit. Yang penting sama-sama berjubah ya. Ya, semoga istiqomah. Kelas berapa anak saya ini? 3. Kelas 3 Bu. Kelas 3 SD dapat ranking enggak? Dapat. Keren ini. Ranking berapa? 2. Ranking 2. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah kelas 3 ya. Berapa? Enggak, cari yang lain saja. Agak sulit tempatnya. Santai, kamu tegangnya, santai. Pelan saja. Siapa nama Bapak Nabi Muhammad? Abdullah. Ayo yang satu lagi yang abu-abu maju. Sama abu-abunya maju. Sama berjubah juga. Ya. Janggutnya belum tumbuh ya. Kelas berapa anak saya ini? Kelas 4. Ya, baik. Kelas 4. Pertanyaannya adalah siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Ternyata yang berjubah ini cemerlang semua ya. Alhamdulillah. Ya, yang ini, yang ini, yuk, yang ada pangkatnya maju. Ya, kalau ada pangkatnya. Bintang 2. Bapak cari yang pangkat saja ini. Kelas 6 kan? Nah, Bapak tahu dia kelas 6. Kelas 6. Sebutkan 2 macam. Ya kan 5, jumlahnya 5. Yang Bapak minta 2 saja. Sebutkan 2 rukun Islam yang kamu ketahui. Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang. Bukan kaleng-kaleng dia Bu. Ya, alhamdulillah. Besok masuk pesantren atau gimana? Oh SMP. Ya. Itu kamera Bapak loh, keluar di YouTube mukamu nanti. Ya. Kalau kau masukkan muka begini nanti keluar di YouTube. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, itu divideokan dari awal mulai acara sampai selesai. Nanti bantu sajalah subscribe, like, dan share. Habis pahala saya dimakan subscribe. Alhamdulillah. Anak saya yang ini. Ayo maju. Yo. Ya. Coba Bapak terawang dulu. Nama kamu Yuda kan? Ya.
Ah, benar kan Bu? Nama kamu Yuda kan? Ya. Yuda. Tiga. Kelas 3. Sini dulu, sini. Ya. Sabar dulu ya, sabar dulu. Jangan terlalu tegang, santai dulu. Ya. Pertanyaannya adalah siapa nama kakek Nabi Muhammad? Kalau bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Ayo, kakeknya Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Ah, yakin? Yakin? Hah? Yakin? Ah, yakin. Kalau dia yakin, kita kasih ya. Ya. Siapa lagi ini? Yo, yang ini, anak saya yang ini. Yuk, maju yuk. Ah. Ini masih banyak ini ternyata. Ayah kau yang mana? Ayah kamu yang mana? Oh, berjubah juga dia Bu, ternyata kan? Masya Allah. Ini. Yuk. Pertanyaannya adalah, coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kasih tahu Bapak. Bapak atau ayah? Bapak. Bapak saya dapat, Bapak. Ibu datang. Ayo, masih banyak ini. Duduk rapi. Ya. Coba anak saya yang ini, yang ada Nahdlatul Ulamanya. Ayo, maju. Ya, ada Nahdlatul Ulamanya ini. Ya. Kelas berapa anak Bapak ini? Kelas 4. Kelas 4, nama siapa? Ilmi. Ilmi, mudah-mudahan orangnya berilmu ya. Ya, pertanyaannya adalah, namanya tadi Ilmi ya. Oh iya. Namanya Ilmi. Pertanyaannya, berapa rakaatkah sholat subuh? 2 rakaat. Tahu dia? Mana itu kamu mana? Ada. Ada. Ayah ada. Oh ada. Ya, semangat ya. Ayo duduk rapi. Mana lagi yang belum tadi ini? Ini ya belum ya. Ayo maju yang ini. Yo. Nah, ayo. Cewek lagi, ya, mulai teman. Kelas berapa? 6. Oh, kelas 6 ini ternyata Bu. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama. Sebutkan 2 nama Nabi yang wajib kamu ketahui. Yang wajib kan 25. Nah, sekarang 2 saja kamu sebutkan. Nabi Muhammad. Nabi Adam. Pertama dan terakhir gitu. Hebat ya nih. Pertama dan terakhir dikasih sama dia. Oke, ayahku datang. Ibu datang. Datang mana? Nah, kasih tahu Bu, saya dapat Bu. Ya, oke, semangat ya. Berikutnya kami mohon kesediaannya Pak Pengurus, bantu yang perempuan. Yang perempuan katanya mau request dari belakang. Ayo, maju sini nak. Yang mana? Yang ini? Yang ngaji, yo, yang ngaji maju. Oh, kalau yang ngaji soalnya ngaji pula kan? Ayo maju. Ayo.
Kelas berapa anak Bapak ini? 6. Kelas 6. Sempurnakanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat ya, Bu. Dapat ya. Ibu datang. Ada. Kasih tahu Bu, saya dapat ya. Ya, silakan sekali. Yang perempuan yang belakang jilbab putih, ayo maju. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Pertanyaannya, nama dulu, nama Miza. Milza. Bukan yang merek di toko sepatu di Bunga tuh kan? Itu Milza. Beda ya? Beda. Pertanyaannya adalah kelas 3. Yakin? Ya. Sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril nas, min syarril nas. Dapat juga. Silakan kembali ke tempat duduk. Ayo, yang berikutnya jilbab hitam, maju. Maju dia. Ayo maju cepat. Jangan malu-malu. Kelas 2 kan? Kelas 2 SD kan? Nah, kan tahu saya. Namanya siapa? Akila. Sakila. Oh, Akila nama anak saya. Ini Sakila ya. Sakila berdiri lurus. Ya, berdiri lurus ya. Pertanyaannya adalah sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dapat ya kan? Pintar. Tangannya gini kan. Sirotol ladzina. Gak masalah, yang penting kan dapat. Ayo berikutnya. Duduk rapi, yuk maju. Baju putih maju. Baju putih yang belakang, ayo maju. Ayo sini. Ini kelas 5 kalau nggak salah. Kan kalau nggak salah tadi. Benar ya salah. Sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum Nah, ya, berarti dia nyambung ayatnya. Kita kasih, ya, silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya, duduk rapi. Yang sari tilawah tadi mana sari tilawah? Sudah dikasih tadi? Belum. Ayo maju sini. Masya Allah, Bapak lupa sama sari tilawah. Ya.
Sempurnakan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya. Kasih ya. Berikutnya. Siapa lagi ya yang belum? Ayo sini maju. Kenapa? Ayo maju sini. Ayo. Kelas 4. Tadi salah terus ya. Kelas 6 ternyata. Pertanyaannya adalah, sempurnakanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ibu ada kan? Ibu ada. Ayo, yang satu lagi maju. Anak saya satu lagi maju. Ayo, sini. Ayo. Ayo. Dihabiskan ini, tinggal 3 lagi ya. Kelas 6 juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo, pintar. Ayo, silakan kembali. Bapak pengen. Oh iya. Ya, maaf ya, lupa. Bapak pengen anak yang kedua ini. Yuk, maju dua-duanya ini. Ya. Namanya ini kelas 2 ini kan? Ya kan? Kelas 2, dua-dua ini kan? Nah, tadi saya nebak 2 salah, ini benar sekali 2 saya nebak. Ya, ayo sini. Namanya siapa? Atta Halilintar. Nama kamu siapa? Alif Bata gitu. Baik, ya sini Alif, sini Alif. Ya. Pertanyaan untuk Alif. Sebelum makan kita baca doa. Sesudah makan kita baca Doa. doa benar Pak. Ya, jadi mohon maaf jika ada anak kami yang belum dapatkan kesempatan ya. Ya, maklum terbatas. Jadi, Ibu, Bapak, sebelum saya mengakhiri penutupan dari ceramah kita pada malam hari ini, satu kata, kalau pisau melukai tangan, lambat laun pasti akan sembuh. Kalau lidah melukai hati, sampai mati pun takkan pernah terobati. Kecuali satu obatnya, Ibu, Bapak. Mohon maaf. Mohon maaf. Mau maaf saya, Bu? Nah, jadi kalau ada salah hilaf Ibu Bapak dengan saya, telah terlebih dahulu saya maafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa itu bihadzal kalam? Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.